lahir dan besar di Sumedang. EF merupakan lulusan SD. Ayah EF juga merupakan seorang sopir. EF sebelumnya merupakan lulusan pesantren di Garut. Hanya saja pesantren ini lebih mengacu pada ilmu spiritual ketimbang ilmu agama. EF memiliki 2 istri. Istri pertama ada di Purwakarta yang merupakan lulusan SD, dan istri kedua ada di Sumedang, lulusan SMP. EF awalnya bekerja sebagai sopir di sebuah pabrik egg di Bandung. EF biasanya bertugas mengantar barang sampai ke Medan lewat jalan lintas Sumatera. Sebagai seorang sopir antar kota, khususnya di jalan lintas Sumatera, EF sering mengalami tindakan kejahatan seperti perampokan, penodongan, atau begal. Pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan di jalan ini kemudian membuat EF menerapkan hukum rimba. Jika tidak membunuh, maka kita yang akan dibunuh. Sebagai seorang sopir lintas pulau, membuat EF terbiasa mengonsumsi obat-obat oplosan untuk meredakan rasa kantuknya. EF juga sudah terbiasa mengkonsumsi minuman keras. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di tol Jakarta Cikampek ini, EF sudah pernah melakukan aksi pembunuhan sebelumnya di Palembang dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Awal mula EF kembali melakukan aksi pembunuhan kali kedua dilatar belakangi ejekan temannya karena dia tak mau lagi membunuh. Merasa diejek karena cemen, akhirnya EF mengiyakan tawaran untuk membunuh seorang sopir dengan iming-iming imbalan 100 juta. EF mengaku tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan korban. EF hanya disuruh oleh Y yang merupakan teman sesama sopir untuk membunuh korban. Menurut pemaparan EF, Y memiliki dendam tersendiri oleh korban karena dianggap sebagai anak emas di perusahaan S. Membawa mobil sendiri bersama orang suruhan dari atasan dan mengikuti korban di jalan tol. Lalu saat sedang di rest area KM 57 Jakarta Cikampek, EF memasuki mobil korban, menyeretnya ke mobilnya dan membunuhnya dengan cara mencekiknya. Setelah korban tak bernyawa, EF membawanya ke dalam mobil dan membuangnya di daerah Kalijati, Subang. Sedangkan truk yang membawa muatan barang yang dikendarai oleh korban dibawa oleh Y. Wawancara dilakukan di ruang staf lapas yang di dalamnya berisikan anggota kelompok, pelaku, dan staf lapas. EF memakai pakaian kaos berkerah berwarna kuning dan berlengan biru, celana jeans panjang, memakai sandal swallow warna biru, rambutnya disisir rapi, giginya ada yang tanggal atau ompong. Perawakan EF sendiri tinggi, besar, badannya tidak terlalu gemuk. Ada beberapa tato di tangan sebelah kanan, bagian lengan atas, dan di bagian punggung tangan kiri. EF nampak santai bercerita dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Saat sedang bercerita, EF seringkali menggenggam jari telunjuk sebelah kiri. Pada saat kelompok menanyakan tentang keluarga, EF menceritakannya. Namun pada saat EF menceritakan tentang keluarganya, EF tampak mengalihkan pandangannya dari kelompok. Meski EF menjawab semua hal yang ditanyakan, namun beberapa kali EF nampak menjawab pertanyaan secara rancu. Ketika pertanyaan itu diulang dengan versi yang berbeda, maka EF menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan ada beberapa hal yang seolah ditutupi dan memang dialihkan oleh EF. Dalam kasus ini, EF nampak tidak menyesal telah melakukan aksi pembunuhan. Ia juga nampak santai menjalani masa tahanan. Menurutnya, tinggal di lapas Karawang cukup nyaman dan membuat dia betah tinggal di sana. Saat ditanya bagaimana perasaan dirinya ketika melihat korban tak bernyawa, EF nampak biasa saja dan mengatakan tidak ada rasa takut ataupun cemas ketika melakukan aksi tersebut. Melakukan pembunuhan dan melihat korban tak bernyawa dengan perasaan biasa saja dan tidak ada rasa menyesal tentu memberikan pertanyaan, apakah EF memang memiliki gangguan kejiwaan, sudah sangat profesional, memiliki IQ yang rendah atau di bawah rata-rata, atau EF mengalami tindak kekerasan di jalan yang menyebabkan EF mati rasa.
Secara orang normal pada umumnya tentu akan memiliki perasaan takut, cemas, menyesal ketika membunuh orang lain. Minimal ia akan merasa menyesal telah menghabiskan waktu hidupnya hanya di lapas. Namun dari wawancara tersebut tidak ada indikasi penyesalan dan rasa takut pada EF. Cara bicara EF sangat santun sekali. Secara sekilas tidak ada yang percaya bahwa EF merupakan seorang pembunuh. Orangnya nampak begitu polos dan santun. Hanya saja secara logika EF nampak sekali bahwa pendidikannya rendah. Kalau secara sekilas EF bukan jenis orang yang cerdik atau cerdas yang dalam mengatur siasat. Di sini dia cuma nampak seperti diprovokasi oleh temannya. Dengan cara berpikirnya yang instan, tidak memikirkan konsekuensi dan memperlihatkan bahwa EF sebenarnya mudah terpengaruh orang di sekitarnya.